Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News untuk episode hari ini, dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami rangkum selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septen Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama, saudara, hari ini kecelakaan serius melibatkan seorang pengendara sepeda motor terjadi di Simpang 4 BCA Kota Batu. Kejadian tragis ini berhasil terekam oleh kamera pengawas atau CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Batu. Kecelakaan tragis antara pengendara sepeda motor di Jalan Simpang 4 BCA terekam CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Batu. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada hari Senin 4 September 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Rekaman video berdurasi kurang lebih 1 menit tersebut menunjukkan detik-detik dua pengendara sepeda motor ketika bertabrakan di Simpang 4 BCA Kota Batu. Rekaman CCTV ketika sepeda motor bertabrakan dengan sepeda motor lain, benturan hebat ini membuat pengendara sepeda motor bernama Dayat terpental dari sepeda motornya dan keduanya jatuh di tengah jalan Simpang 4 BCA. Saksi mata yang berada di sekitar lokasi segera memanggil bantuan darurat. Menurut keterangan salah satu saksi kejadian, awalnya pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Dayat melaju dari arah selatan mengikuti rambu-rambu lalu lintas, namun tak disangka setelah melaju tiba-tiba dari arah timur melaju kencang sepeda motor berwarna putih dan akhirnya terjadi tabrakan tak terhindarkan kedua pengendara sepeda motor. Bisa dijelaskan Mas kronologinya tadi gimana? Ya tadi itu dari arah selatan itu sudah lampunya itu sudah hijau. Ini si korban ini ada di depan saya. Sudah hijau terus dari arah timur kenceng Mas. Sepeda Revo itu kenceng yang naik anak muda. Rupanya nerobos lampu merah, akhirnya nabrak di tengah itu. Nabrak si bapak yang pakai Jupiter hijau. Terus ya itu dua-duanya itu gelundung di situ Mas, dua-duanya. Terus setelah itu apa yang dilakukan Mas? Ada warga yang nolong.
Terus kemudian saya teleponkan ambulan dari PMI. Sudah diangkut korbannya ke rumah sakit. Petugas medis dan polisi tiba di tempat kejadian dalam waktu singkat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi serius dengan luka-luka yang cukup serius. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Saudara, musim kemarau panjang yang belum mencapai puncaknya telah memberikan dampak yang serius pada berbagai sektor di wilayah atau di berbagai daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah waduk-waduk yang mengering akibat kekurangan pasokan air hujan. Dan hal ini terjadi juga di sejumlah waduk di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sejak bulan Juli kemarin. Adapun jumlah waduk di Kabupaten Nganjuk yang mengalami kekeringan pada musim kemarau saat ini berjumlah 10 waduk, yang sebelumnya sebagai saran irigasi mampu mengairi pertanian warga hingga ribuan hektar. Uniknya, kekeringan pada waduk di Kabupaten Nganjuk bagi petani di sekitar waduk malah membawa berkah bagi para petani di Desa Balong Kebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Para petani di sekitar waduk dapat memanfaatkan waduk Kedung Sengon yang kini telah kering untuk menanam jagung. Di lahan seluas sekitar 7 hektar ini, para petani memanfaatkan sisa air yang ada untuk menyiram tanaman jagung dengan jumlah air yang terbatas. Bahkan meskipun setiap hari disirami tanaman jagung yang dirawat petani di area sekitar waduk, bonggol jagung tidak dapat tumbuh besar. Edi Prayitno, salah satu petani di area sekitar waduk, mengaku ia sengaja menanam jagung di dalam waduk Sengon dengan memanfaatkan waduk yang mengering. Daripada dibiarkan kering, lebih baik ditanami jagung bersama petani lainnya. Edi bersyukur hasilnya lumayan sehingga setiap kali panen bersama petani lainnya yang memanfaatkan waduk Kedung Sengon bisa untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Para petani menanam jagung sejak bulan Juli kemarin ketika air waduk mulai mengering. Tanami jagung, Pak. Kekeringan. Kalau daripada kering gitu, Pak ya? Nggih. Sudah berapa lama, Pak, nanamnya ini? Yo nembi niki. Baru berapa bulan? Yo pas ketiga. Pas mboten nanten toyone. Musim kering ya? Nggih. Bulan kapan tuh, Pak, kira-kira, Pak? Kekeringannya bulan berapa? Berapa bulan yang lalu? Nggih. Yo kaya pas mboten nanten tayane niku. Berapa luasan, Pak, yang ditanami jagung jenengan? Oh, ini kita. Sedoyo iki kayak ora kata. Di masalah petani semua, masyarakat semua. Nggih. Sudah pernah panen, Pak? Sudah. Berapa kali? Yo udah 3 kali. Sementara itu, para petani bercocok tanam jagung di waduk yang mengering tersebut mengeluarkan uang sekitar 1 juta untuk biaya membeli bibit sekaligus pupuknya. Sedangkan perawatan ia menggunakan tenaganya sendiri, mengambil lahan tanah seluas 2.500 meter persegi. Para petani, jika pada bulan September bulan ini sudah turun hujan, mengaku pasrah dikarenakan lokasi tanam di dalam waduk. Para petani sudah siap dengan resiko apabila sewaktu-waktu turun hujan sehingga waduk kembali terisi air. Dari Kabupaten Nganjuk, Yan ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya.
Cegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Agropolitanis. Kita masuk informasi selanjutnya. Dalam proses pengujian di Balai Uji Kir Kota Batu nantinya akan melayani khusus untuk kendaraan di Kota Batu saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan luar Kota Batu bisa melaksanakan uji kendaraan di tempat ini. Kepala UPT Balai Uji Kir Kota Batu, Gadis Dewi Primandasari, menyebutkan bahwa untuk kendaraan dari luar daerah dan luar Kota Batu tetap bisa melakukan uji kendaraan di tempat ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi yaitu perlu adanya surat rekomendasi dari daerah asal kendaraan. Surat rekomendasi tersebut yang nantinya dijadikan sebagai syarat numpang uji kendaraan di tempat ini. Sehingga tanpa menyertakan surat tersebut maka kendaraan dari luar daerah atau luar Kota Batu tidak dapat melaksanakan uji kendaraan di tempat ini. Bukan hanya kendaraan dari luar daerah ataupun luar Kota Batu saja, tetapi juga kendaraan daerah manapun di Indonesia bisa melakukan numpang uji kendaraan di tempat ini, tetapi dengan satu syarat bahwa adanya surat rekomendasi dari daerah asal kendaraan, apalagi bahwa semua telah didukung juga oleh aplikasi dari Kementerian Perhubungan. Enggak, kita dari Batu aja Mbak. Kalau waktu pengujian kendaraan itu harusnya kita emang dari Batu aja, dari kota asal. Kalau emang nanti kita sudah melakukan operasional, nanti insya Allah kalau kota kabupaten lain, kalau dia mendapatkan rekomendasi numpang uji dari kota asal, kita bisa menerima. Dengan catatan harus membawa rekomendasi dari kota asal. Kalau ujian tengah semut? Nggih, itu kan wilayah Kabupaten Malang. Kalau mereka menginginkan untuk uji sini, mereka harus membawakan rekomendasi numpang uji dari Kabupaten Malang. Cakupannya daerah mana saja kalau di sini? Kalau di Batu cakupannya daerah Batu aja Mas. Batu aja. Nggih. Sedangkan itu tadi yang saya sudah tegaskan. Kalau mereka membawakan rekomendasi numpang uji dari manapun kita bisa menerima. Kita mau seluruh Indonesia bisa menerima. Sudah. Nggih. Dan aplikasi dari kementerian pun sudah memfasilitasi itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Saudara, DPRD Kota Batu siap mendukung dan memberikan kebutuhan pemerintah Kota Batu dalam proses permasalahan sampah. Hal ini mengingat bahwa untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ada harapan untuk mengaktifkan TPS 3R di tiap desa. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi bahwa nantinya tujuan terpentingnya yaitu menghidupkan TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle yang ada di desa-desa di Kota Batu. Ketua DPRD Kota Batu sendiri berharap ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Batu, apalagi melihat bahwa PJ Wali Kota Batu telah turun langsung melihat bagaimana proses di TPA Telekung. Dewan sendiri akan selalu mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, salah satunya yaitu terkait apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengolahan sampah, baik untuk alat ataupun kebutuhan lainnya, apalagi semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat, yaitu permasalahan penanggulangan sampah. Dengan puas di acara kayak gini kan kadang kok entek. Supaya masalah cepat terpecahkan. Iya.
Artinya kan kalau mesin tadi gimana, mau diperbaiki seperti gimana juga. Ya, itu kan bola sudah di sana. Nanti minta anggaran tak kei. Mana ngono loh. Sekarang kan sudah di tangannya Pak PJ. Sekarang kan sudah yang kantor di sana, ngolah seperti apa, kan gitu. Dan nanti dari ngolah itu ternyata kekurangan apa? Oh mesinnya tambahan. Nah, nanti kita belikan, walaupun kita belikan. Wong ini untuk masyarakat. Tapi yang terpenting adalah hidupkan TPS 3R yang ada di desa-desa itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada beberapa informasi menarik untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita masuk informasi kriminalitas. Saudara, tim Satuan Res Narkoba Polres Malang berhasil mengungkap 34 kasus dengan 39 tersangka selama operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023. Dari ungkap kasus tersebut, Polres Malang berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti sabu, ganja, inex, dan ribuan pil double L. Inilah puluhan para tersangka yang digelandang di halaman Mapolres Malang. Mereka diringkus tim Satuan Narkoba Polres Malang dalam operasi Tumpas Semeru tahun 2023. Dalam operasi yang berlangsung 14 hingga 25 Agustus 2023, Polres Malang berhasil ungkap 34 kasus dengan 39 tersangka. Operasi yang digelar selama 12 hari tersebut, petugas berhasil menyita 81 gram sabu, 157 butir inex, 1.450 gram ganja, dan 10 tanaman ganja, serta 26.000 pil double L.
Dari 39 tersangka yang berhasil diamankan, 1 orang sebagai penanam, 31 tersangka sebagai pengedar, dan 7 orang sebagai pemakai. Dalam operasi Tumpah Semeru tahun 2023 mengalami penurunan 19% dibanding kasus ungkap tahun yang lalu. Wakapolres Malang Kompol Wisnu Setiawan Kuncoro menjelaskan, dalam ungkap kasus tumpas narkoba tahun ini yang perlu dicermati adanya ungkap kasus kejadian yang tidak ada di tahun lalu, yakni ungkap peredaran Inex, ekstasi. Dengan ungkap tersebut perlu diwaspadai bersama terkait penggunaan obat terlarang seperti Inex dan ekstasi sudah merambah Kabupaten Malang. Kita akan melaksanakan kegiatan press release terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan mulai dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 25 Agustus, yang mana kita melaksanakan kegiatan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023. Jadi bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk kegiatan operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023 ini ada sejumlah 34 kasus yang kita ungkap dalam pelaksanaan operasi Tumpas Narkoba ini, yang mana dari 34 kasus tersebut semua kasus kita naikkan semua ke tahap penyidikan. Selanjutnya dari 34 kasus tersebut, tersangka ada sebagian yang kita hadirkan di sini, sejumlah 39 tersangka yang bisa kita hadirkan ke hadapan rekan-rekan media. Lalu untuk data dari 34 kasus tersebut yang terdiri dari beberapa tindak pidana, baik itu sabu, ganja, Inex maupun pil double L. Bersama tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu, Inex, ganja, dan ribuan pil double L. Saat ini para tersangka harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Saudara, SMA N2 Kota Batu berhasil menjadi juara dalam gelaran Axis Nation Cup 2023 di Sudimoro, Kota Malang. Tim asuhan Coach Mario Bagus sukses mengunci kemenangan setelah mengalahkan Kanesa SMK 1 Kepanjen di partai final. SMA N2 Kota Batu berhasil menjadi juara dalam gelaran Axis Nation Cup 2023 di Sudimoro, Kota Malang. Tim asuhan Coach Mario Bagus sukses mengunci kemenangan setelah mengalahkan Kanesa SMK 1 Kepanjen di partai final. Berlaga di hadapan pendukung sendiri, SMA N2 Kota Batu tampil keren dinas sejak menit awal pertandingan. Penetrasi taktis tapi dua serangan membombardir pertahanan Kanesa. Benar saja, aksi Muhammad Arif sukses merobek jala Kanesa di menit ke-6 pertandingan. Sontekan keras Arif dari sisi kiri kawan membuahkan 1-0 untuk SMA 2 Kota Batu. Tensi pertandingan semakin sengit dengan jual beli serangan di antara keduanya. Namun SMA 2 Kota Batu justru sukses mengunci kemenangan setelah bintang Jala Sena menjadi penentu di saat babak kedua baru berjalan 3 menit. 2-0 SMA 2 memimpin. Akhirnya Kanesa berhasil mengejar ketertinggalan lewat tendangan keras Raikan yang tidak dapat dihalau kiper SMA 2 Kota Batu. Namun pertandingan berakhir tak lama setelah mereka selebrasi. SMA 2 Kota Batu keluar sebagai juara Regional East mengalahkan 4 tim lainnya yang lebih dulu tersingkir. Disusul Kanesa di peringkat kedua dan juara 3 bersama diraih oleh SMK 1 Gandang Legi dan SMK Diponegoro Tumpang Kabupaten Malang. Pelatih menyambut gembira hasil ini, hal ini sebagai buah latihan keras anak asuhnya selama ini. Alhamdulillah menang karena tadi anak-anak bermain baik sejak pertama turnamen sampai final tadi banyak peningkatan di dalam pertandingan. Modal bagus lah buat menuju Grand Final nasional yang diadakan di Bali.
untuk anak-anak dan berhasil lolos. Ya, kedepannya mau seperti apa untuk target kedepannya? Target kedepannya masuk ke final nanti. Sementara Ketua Asosiasi Futsal Malang Bagus Irmawanto mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan ajang yang baik untuk membina kemampuan bermain futsal atlet Malang Raya, selain untuk memperdalam skill, juga menambah jam terbang para atlet. Bagus ya, apalagi buat usia muda juga, apalagi tim Aksis itu berkolaborasi dengan AFK Kota Malang, itu kita menghadirkan 40 peserta dari sekolah SMA SMK Semalang Raya. Jadi dan nantinya siapapun yang juara di regional Malang ini kita masih support ya, dari pihak Malang masih support, dari AFK sendiri masih support ya, mendukung penuh. Lalu nanti bertanding di Denpasar ya, di Denpasar itu kita ketemu 4 kota, dari ada regional Malang, regional Surabaya, Mataram, sama Denpasar Bali. Nah nanti dari 4 ini hanya diambil 1 doang untuk regional nasional, itu mainnya di Senayan. Di Senayan itu full, udah akses semua ya. Jadi ini benar-benar event yang sangat bagus sekali buat generasi muda, khususnya di bidang futsal. SMA 2 Batu akan berlaga dalam babak lanjutan zona East yang mempertemukan 4 jawara dari 4 kota berbeda. Ada Malang, Surabaya, Denpasar, dan Mataram. Tim terbaik akan lolos ke fase nasional dan berkesempatan untuk soccer camp dengan baik United, bahkan bermain di kompetisi nasional. Dari Kota Malang, Dian Arista, News Sport ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk di segmen terakhir dari Agropolita News hari ini. Saudara, merayakan momen Hari Pelanggan Nasional 2023, manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus terjun langsung ke beberapa titik SPBU di wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB untuk menyapa secara langsung konsumen setia Pertamina. Hingga akhir September ini, Pertamina juga turut memberikan kejutan berupa promo menarik untuk pembelian produk BBM non-subsidi dengan bertransaksi melalui aplikasi My Pertamina. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kepuasan pelanggan. Merayakan momen Hari Pelanggan Nasional Harbolnas 2023, manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus terjun langsung ke beberapa titik SPBU di wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB untuk menyapa secara langsung konsumen setia Pertamina. Hingga akhir September ini, Pertamina juga turut memberikan kejutan berupa promo menarik untuk pembelian produk BBM non-subsidi dengan bertransaksi melalui aplikasi My Pertamina. Promo tersebut berupa diskon sebanyak Rp500 per liter untuk semua jenis bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Dalam kegiatan Hari Pelanggan Nasional Harbolnas 2023, Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Dwi Puja Aristia bersama jajarannya menyempatkan diri untuk menyapa para konsumen mulai dari motor dan mobil. Tidak hanya promo tersebut, Pertamina juga memberikan merchandise kepada pelanggan setia Pertamina yang melakukan pengisian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina. Dalam semangat mendukung udara yang bersih dan lingkungan yang sehat, Pertamina juga membagikan bibit pohon kepada para konsumen yang melakukan pembelian BBM Pertamax Series dan Dex Series. Jumlah bibit pohon yang dibagikan secara serentak di beberapa SPBU di Kota Malang dan Surabaya berjumlah lebih dari 100 tanaman, diantaranya bibit pohon alpukat, durian, dan lain-lain. Kegiatan ini secara serentak dilaksanakan hari ini di beberapa SPBU se-Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional Harbolnas di wilayah Malang. Melalui program pemberian apresiasi ini, diharapkan konsumen semakin setia menggunakan produk dan layanan Pertamina. Pertamina terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi BBM berkualitas dan ramah lingkungan, seperti produk Pertamax Series, Dex Series, dari Pertamina untuk mendukung program Green Energy yang ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara. Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, diantaranya telah diwujudkan melalui pembangunan lembaga penyalur hingga ke pedesaan, jaminan distribusi energi hingga ke pelosok negeri, peningkatan kualitas layanan di SPBU, penyediaan produk berkualitas dan lebih ramah lingkungan, serta layanan pelanggan melalui call center 135. Jika ke depan pelanggan membutuhkan informasi seputar produk dan layanan Pertamina atau ingin memberikan masukan untuk perbaikan, juga dapat menghubungi melalui Pertamina Call Center 135. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Dwi Puja Aristia, berkomitmen ke depannya Pertamina Jatim Balinus bisa terus memberikan yang terbaik kepada pelanggan melalui produk-produk serta layanan SPBU di seluruh wilayah Jatim Balinus. Menurutnya, konsumen yang menggunakan BBM non-subsidi sejauh ini merasa puas. Meskipun beberapa waktu yang lalu harganya sempat naik, Pertamina terus akan memantau, terutama dengan kenaikan ini juga dipastikan bahwa konsumen mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pertamina. Aristia menegaskan produk terbaru yang ramah lingkungan adalah Pertamax Green 95 yang baru di-launching pada bulan lalu. Hanya saja Pertamax Green 95 saat ini baru ada di Surabaya. Jika penerimaan konsumen terhadap produk ini bagus, maka pemasaran akan diperluas lagi. Event ini kita lakukan di beberapa kota yang ada di wilayah kerja kami di Jatim, Bali, Nusa, dan ini dilakukan kompak semuanya bareng hari ini, bahkan seluruh Indonesia pun juga merayakan hal yang sama. Ini merupakan apresiasi kami kepada pelanggan setia Pertamina yang telah menggunakan produk-produk kami yang berkualitas dan juga tentunya ramah lingkungan. Dan kedepannya kita harapkan kita bisa terus memberikan
memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita melalui produk-produk unggulan kita serta melalui layanan SPBU yang ada di seluruh wilayah kita ini. Sementara Aldi, salah seorang konsumen pengguna Pertamax untuk mobil lebih irit, tarikan mesin lebih maksimal dan halus. Meski harganya sedikit lebih mahal dari BBM bersubsidi, namun demi meminimalisir polusi udara dan menjaga mobilnya agar tetap nyaman digunakan, Aldi warga Samujajar Malang ini lebih memilih Pertamax RON 92. Mungkin Pertamina lebih tersebar di pelosok-pelosok ya Mas. Pertama kan susah di pelosok. Jadi apalagi kalau di luar kota mudik itu dari Pertama agak susah Mas. Kalau soal harga Mas? Soal harga sih masih masuk akal Mas. Kenapa memilih Pertamax? Kenapa memilih Pertamax? Lebih bersih, lebih efisien aja sih Mas kendaraannya. Sudah lama Mas pakai Pertamax Mas? Sudah lama Mas, mulai ini baru. Dalam penggunaan kendaraan seperti apa? Dalam penggunaan kendaraan mesin mungkin mesin. Enggak, maksudnya efeknya mungkin sebelumnya pernah pakai enggak selain Pertamax gitu? Belum pernah, dari baru pakai Pertamax terus. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Saudara, laut sebagai salah satu bagian terpenting dari Indonesia memang seakan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Apalagi dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas. Untuk mengenal lebih jauh mengenai laut di Indonesia tentunya tidak lepas dari fakta menarik yang ada di dalamnya. Berikut fakta unik Laut Indonesia dalam News Fakta dan Unik. Pemirsa, inilah fakta unik Laut Indonesia, versi News Fakta dan Unik. Laut sebagai salah satu bagian terpenting dari Indonesia memang seakan tidak bisa dipisahkan begitu saja. Apalagi dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas, hingga 5,8 juta kilometer persegi. Bahkan jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.480. Dan dilengkapi dengan 95.181 km untuk panjang lautnya. Jumlah karang yang luar biasa. Laut di Indonesia tentu tidak terpisah dari keberadaan karangnya. Karang di Indonesia memang sangat beraneka ragam, bahkan tersebar di seluruh laut Nusantara. Total area terumbu karang di Indonesia mencapai 51.020 km persegi, sehingga mampu merepresentasi 18% dari jumlah terumbu karang di Indonesia, terus yang cukup besar. Selain terkenal dengan keindahan alam yang luar biasa, banyak turis yang sengaja mengunjungi Indonesia untuk urusan berselancarnya. Aktivitas berselancar di Indonesia termasuk ke dalam deretan yang sangat populer dan digemari banyak turis. Mengutip channel News Asia, Indonesia sudah terkenal sebagai negara dengan arus yang cukup besar. Tidak heran apabila banyak turis yang datang ke Indonesia untuk melakukan aktivitas berselancar. Itulah pemirsa fakta unik Laut Indonesia, versi News Fakta dan Unik. Saatnya kami menginformasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Agropolita News hari ini. Mewakili 90 petugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
macet.